Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat lovebird semua. Kita kembali lagi bersama channel seputar dunia lovebird. Oke, sebelum ke pembahasan, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin bagi semua umat Islam yang telah menjalankan 1 bulan Ramadan dan merayakan hari besar kemenangan Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin untuk kalian semua dari kita selaku kru dari seputar dunia lovebird. Dan terima kasih juga untuk para subscriber yang telah subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bisa memberikan info-info menarik settingan seputar dunia lovebird. Oke, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen di channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan info-info menarik seputar dunia lovebird. Jangan lupa komen dan like, lalu subscribe channel ini agar semakin berkembang, karena subscribe itu gratis. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan berkembang. Jadi saya mohon tetap dukung channel ini agar semakin berkembang, sehingga saya bisa lebih semangat untuk memberikan info-info settingan lovebird lainnya kepada kalian semua. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana proses penggacoran untuk Balibu. Di sini saya mempunyai 3 metode untuk penggacoran lovebird Balibu. Untuk yang pertama, kalian bisa melakukan penggacoran dengan sistem koloni. Oke, sistem koloni ini sangat-sangat simple, yaitu penggacoran atau settingan yang benar-benar simple pada Balibu. Karena perlu kita tahu, kita tidak perlu repot-repot untuk membersihkan setiap kandang yang ada yang untuk kalian pakai. Kita hanya membersihkan 1 kandang. Nah, untuk saran dari saya, kalau misalkan mau menggunakan sistem koloni, saran dari saya coba pakai 2 kandang kotak. Nah, ini seru. Kenapa Om harus pakai 2 kandang kotak? Nah, fungsinya sangat banyak dan hasilnya pun sangat memuaskan. Oke, saya kasih tahu. Untuk manfaat yang pertama, yaitu agar si burung lebih leluasa bergerak. Kenapa Om harus lebih leluasa bergerak? Karena pertumbuhan saat Balibu itu sangat penting. Maksudnya sangat penting, jadi gini, kalian tidak perlu mengumbar burung setiap hari atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tidak perlu. Karena dengan kita tempel kandang kotak 2 biji atau 2 kandang kotak yang kita tempel, kalian bisa memberi tangkringan di ujung sebelah kanan dan tangkringan di ujung sebelah kiri. Nah, ini agar si burung lebih leluasa bergerak, sehingga durasi pun akan lebih cepat keluar dan burung akan lebih aktif dibanding memakai kandang kotak 1. Ini berfungsi agar si burung tidak terlalu sardot saat nanti pas si burung sudah jadi atau sudah berhasil gacor. Misalkan bisa dibilang begitu, sudah berhasil gacor, si burung tidak akan terlalu sardot, karena di dalam kandangnya itu sendiri si burung lebih leluasa bergerak. Dan untuk yang kedua, itu agar meminimalisir terjadinya keributan, bukan tawuran ya, ini terjadi keributan. Karena perlu kita tahu bahwa di dalam 1 koloni biasanya ada yang dominan 1, atau biasanya ada yang galak, 1 burung yang galak, yaitu
burung yang paling dominan. Biasanya dia akan mengejar burung lain, atau bisa kita bilang kalau kita balikan lagi ke habitatnya, dia serasa ingin merajai atau menguasai koloni tersebut, sehingga suka terjadinya keributan atau suka banyak yang berantem kalau misalkan di kandang kotak. Karena efisiennya kandang kotak itu sendiri, sistem koloni biasanya 6, itu 6 akan bagus. Apabila 2 atau 4 di dalam koloni biasanya kurang. Kalau saya biasanya minimal 6 burung harus masuk ke kandang kotak kalau mau memakai sistem koloni. Nah, dengan kita menempelkan 2 kandang kotak itu, saya rasa akan meminimalisir keributan atau terjadinya berantem antara burung satu dengan burung yang lain yang berebut kekuasaan. Nah, untuk yang ketiga, si burung akan lebih aktif dan gacornya pun durasinya akan semakin rapat, dan saya rasa tidak terlalu meremlek atau terlalu sardot, sehingga masih ada aktifnya. Memang kalau misalkan sistem koloni itu, memang hasil burungnya biasanya kebanyakan sardot atau meremlek. Apabila kalian tempel 2 kandang kotak tersebut, saya yakin si burung tidak akan terlalu sardot. Untuk yang kedua, kalian bisa memakai sistem tempel. Nah, sistem tempel itu sendiri kalian bisa melakukannya dengan menggunakan kandang kapsul. Satu kandang kapsul diisi oleh 1 pasang burung. Nah, untuk kalian apabila mau melakukan sistem tempel untuk balibu, yakinkan dulu bahwa balibu memang sudah ngumpul dengan pasangannya, baru kita masukkan ke kandang kapsul untuk di sistem tempel, untuk menggunakan metode sistem tempel. Nah, untuk metode sistem tempel ini sendiri hasilnya akan lebih semi fighter, tetapi burung mempunyai jeda yang sangat rapat. Nah, untuk yang ketiga, kalian bisa menggunakan sistem single atau single fighter. Nah, untuk kalian yang ingin menggunakan metode yang ketiga, yaitu single fighter, kalian harus benar-benar menjaga fighternya burung agar nantinya bisa gacor fighter durasi. Nah, saran saya untuk menggunakan metode sistem fighter ini, burung harus benar-benar dijaga atau diolah benar-benar fighternya. Karena kalau misalkan kita salah dalam melakukan proses fighter ini, biasanya burung cuman guak-guek saja, tidak buang durasi. Jadi saat nanti setting pun atau settingan harian pun, si burung harus benar-benar dijaga fighternya. Misalkan saat penjemuran hariannya, pada saat hariannya, saat penjemuran atau saat mandi, si burung harus benar-benar disekat. Nah, dari 3 metode tersebut kalian bisa memilih mana yang cocok untuk penggacoran lovebird balibu yang sesuai dengan karakter balibu kalian. Pada 3 metode tersebut, sistem koloni, sistem tempel, dan single fighter, kalian bisa memilih mana yang benar-benar cocok dan sesuai dengan waktu yang kalian miliki, atau misalkan jadi tidak mengganggu waktu kerja kalian. Lebih pahamlah untuk memilih mana yang cocok untuk
karakter atau mana yang ingin kalian pakai penerapannya untuk tiga metode tersebut. Apabila kalian sudah memiliki metode yang mana yang ingin kalian gunakan, tetapi kalian tidak paham bagaimana cara untuk settingan hariannya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya insya Allah akan jawab semua pertanyaan yang kalian tulis di komentar. Lebih terperinci lagi saya akan jawab nanti saat kalian menanyakan di komentar. Oke? Semoga info tersebut bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memberi kalian pengetahuan mengenai 3 metode yang bisa kalian lakukan untuk penggacoran Balibu kesayangan kalian. Mungkin cukup sekian info dari saya, semoga bermanfaat dan tetap terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan bisa memberikan info-info mengenai settingan-settingan lovebird lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.